Deddy Sony masih lemah, King Fahz tampil ke depan. Sony Septian semangat penuh untuk kembali sembuh pasca operasi penyempitan pembuluh darah di otak. Kemarin siang, suami Fairuz itu menjalani fisioterapi di rumah sakit. Profnya tadi bilang kalau check up, masih tetap harus check up 2 minggu sekali gitu loh untuk melihat kondisinya. Belum bisa lepas obat. Ngomongnya sekarang udah lebih lancar lagi, udah nggak epetan. Tadinya sempat epetan. Bukan hanya itu, Sony juga begitu gigih saat belajar berjalan dan menuruni anak tangga kediamannya. Bukan biar kayak orang liburan, bukan biar kayak orang sakit. Sebenarnya sih kalau nggak dibantu aku agak resiko. Nah tapi sebenarnya dia itu kalau jalan sendiri udah bisa, tapi yang penting didampingin. Pengen bisa jalan sendiri yang cepat, tapi kenyataannya masih belum bisa begitu. Memang dari fisioterapinya bilang pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Meskipun dalam masa pemulihan, nyatanya Sony masih sempat melucu guna menghibur sang istri agar tak tegang ataupun kepikiran terus dengan kondisi kesehatannya. Mami kaget. Aku tadi bilang kan sama dia, sayang aku makan duluan ya, nanti aku ke atas, aku bawain makannya pas Dedi mau sholat. Terus tiba-tiba turun di papa sama Dika pakai kacamata begini, maksudnya apa sayang? Kamu lagi sakit aja masih menghibur. Itu sayur asam sayang. Sayur asam. Padahal aku bikinnya sayur sop loh, jangan-jangan. Jadi kayak dia sensitif, dia nggak mau dianggap sakit gitu loh. Kondisi ini pun sempat membuat Sony begitu melo melihat istri dan anak-anaknya yang mensupport penuh dirinya. Apalagi Fairuz berjanji tak akan menikah lagi andai Sony dipanggil sang pencipta. Tapi aku juga pengen doain istri aku. Sehatkan ya Allah istriku, sehatkan seperti dia yang berharap aku sehat ya Allah. Bahagiain istriku seperti dia yang selalu ingin membahagiakanku. Mungkin aku yang gak berarti apa-apa tanpa mereka. Mudah-mudahan aku akan selalu ngedampingin Sony sampai kapanpun. Sony itu akan menjadi pasangan saya yang terakhir seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya ingin sesurga sama dia di sana. King Fahz pun dengan sigap menggantikan peran ayahnya untuk momong kedua adiknya, sekaligus memasang bendera merah putih di depan rumah guna menyambut hari kemerdekaan. Hari ini kita mau masang bendera, soalnya udah mau 17 Agustus. Lagi diambil sama abang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak aku nggak ada yang rewel, pengertian banget, Masya Allah banget. Ngotot ingin cerai, Tengku Dewi malah cabut gugatan. Benarkah karena bujukan Andrew Andika? Diam-diam Tengku Dewi Putri telah mencabut gugatan cerainya terhadap Andrew Andika. Langkah anti klimaks Tengku Dewi itu diungkap oleh Dadang Karim, Humas Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Jumat kemarin. Diketahui Tengku Dewi mencabut gugatan cerai pada sidang ketiga yang digelar 4 Juli lalu atau 3 pekan sebelum dia melahirkan anak keduanya. Pencabutan tercatat di kami ini hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Tahap-tahap sidang perdamaian, baru penggugat saja yang datang, kemudian dia mencabut. Jadi perkara Tengku Dewi dengan Andrew Andika Fischer ini di Pengadilan Agama Cibinong sudah tidak ada perkaranya ya. Jadi sudah close kasusnya. Langkah Tengku Dewi mencabut gugatan cerainya cukup mengejutkan. Sebab saat bicara dengan wartawan seusai melahirkan anak keduanya, Tengku Dewi menyatakan masih mantap melanjutkan proses cerainya meski telah bertemu dengan Andrew Andika. Bahkan ketika gugatan cerainya sudah dicabut, Tengku Dewi dan Andrew masih saling serang dan membuka aib di media sosial pada penghujung bulan Juli. Karena di pengadilan pun tidak boleh ternyata sambil hamil itu
mengajukan cerai, jadi di hold dulu kemarin. Jadi proses tetap berjalan. Saya nggak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya. Intinya gue tidak mau cerai, gue akan memperjuangkan ini semua gitu loh. Dan gue rasa ya mungkin gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Lantas apa yang membuat Tengku Dewi mencabut gugatan cerainya? Padahal sebelumnya perempuan 36 tahun itu sangat ngotot ingin pisah dari Andrew yang dituding telah selingkuh. Benarkah karena pertimbangan demi anak? Atau Tengku Dewi masih cinta kepada Andrew? Ya, jadi semenjak masalah ini aku udah mencoba untuk berdamai ya dengan keadaan. Ya, walaupun itu gini loh, aku tuh udah punya 2 anak dari dia gitu loh. Kalau misalnya aku tutup komunikasi dan aku mendendam, itu nggak baik buat anak aku, bener nggak? Yang bermasalah itu antara personal saya dengan dia. Urusan anak itu mau sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak nggak akan putus kan. Jadi aku mencoba untuk berdamai. Gue akan berusaha semampu gue untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Itu hal yang paling penting yang ingin gue lakukan. Kita tidak pernah bertanya kenapa dicabut kan gitu, itu karena hak dia, ya sudah. Yaya, Putri Ririn dan Ibnu Jamil sukses taklukkan maraton 2,5 kilometer. Keinginan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati agar putri mereka, Katlea atau Yaya, ikut lomba lari akhirnya kesampaian. Minggu pagi lalu, Yaya mengikuti race run atau lomba lari sejauh 2,5 kilo di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi Yaya tidak lari sendiri, ia juga ditemani oleh Papa Ibnu dan Mama Ririn. Hari ini kita mau lari. Ini pertama kali kita, Katlea ikutan race dik. Gimana nak? Nervous. Meski Papa Ibnu dan Mama Ririn ikut lari, bocah 8 tahun itu masih saja merasa gugup. Bahkan sesaat sebelum mulai lari, tangan Yaya nampak gemetaran. Boleh pelan-pelan ayah bunda mama diajak anaknya ke depan. Iya, untuk kakak-kakak yang nggak bawa anak. Relax. 3, 2, 1. Selama lari, Yaya terlihat sangat antusias. Walaupun sesekali ia mengeluh lelah. Namun Papa Ibnu berusaha menyemangati Yaya hingga akhirnya putri sambungnya itu berhasil mencapai garis finish. Lucunya, begitu sampai finish, Yaya langsung minta gendong Papa Ibnu. Ya, ayo Bu Yaya. Ayo. Keren. Capek. Ya nggak apa-apa. Lihat, kasih lihat. Emang kita kan nggak ada target apa-apa. Terus juga yang penting targetnya itu Yaya ikutan lari. Alhamdulillah finish di 2,5 kilo. Kita lari bertiga sama-sama. Ya meskipun di tengah jalan kadang ada berhentinya, ada jalannya, lari lagi. Itu di mix gitu, nggak apa-apa, yang penting kenalin anak sama olahraga lari. Seru banget. Yaya sempat jalan karena dia over excited jadi nervous. Yaya kasih lihat itu kamu mana ya? Medalinya mana? Dia senyum. Yaya sangat senang berhasil mendapat medali pertamanya dari lomba lari. Menurut Ririn, putrinya itu memang sangat menyukai olahraga, sama seperti papahnya. Lantas, apakah itu berarti Yaya akan kembali ikut lomba lari? Latihan dulu deh ya, daripada Ya. bapaknya capek gendong. Ya, kayaknya dia ikut Olimpiade rencana. Amin.